Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewi Anjeli. Saya dari kelas A3 Denpasar dengan NIM 23 1103 1293, nomor presensi 50. Di sini saya menggunakan model pembelajaran PBL yang dimana mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 3 SD, yang dimana materinya yaitu adalah pantun. Dan ini adalah proses dalam saya mengajar, namun satu siswa kelas 3 SD. Ya, selamat menyaksikan. Selamat pagi Komang. Pagi Ibu. Baik, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita awali dengan berdoa. Baik Ibu. Oke, baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Kali ini Ibu akan mengajari Komang tentang materi bahasa Indonesia, yaitu di mana materinya adalah tentang pantun. Nah, sebelum Ibu mulai ke pembelajaran kali ini, di mana pantun itu adalah puisi lama yang berasal dari budaya Indonesia, dan sudah ada sejak dahulu. Pantun biasanya digunakan untuk menyampaikan pesan, nasihat, atau perasaan dengan cara yang indah dan berirama. Nah, pantun juga sering dipakai untuk hiburan, pemakaian kata, atau dalam acara adat dan pertunjukan. Selain dari pengertian pantun, ada pun ciri-ciri pantun juga, yang dimana pantun memiliki beberapa ciri-ciri khusus supaya mudah dikenal, yaitu yang pertama, terdiri dari 4 baris dalam satu kalimat, dan setiap baris berisi 8 sampai 12 suku kata yang biasanya hanya sebagai pembuka atau pengantar. Dan yang ketiga, baris ketiga dan keempat, yaitu disebut isi berisi pesan atau makna sebenarnya. Dan yang terakhir yaitu memiliki pola rima bersilang, yaitu A B A B. Artinya bunyi akhir baris pertama sama dengan baris ketiga, dan baris kedua sama dengan baris keempat. Nah, selain dari ciri-ciri tersebut, ada pun juga nih jenis-jenis pantun. Ada beberapa jenis berdasarkan isinya. Yang pertama yaitu adanya pantun nasihat, yang isinya adalah ajakan berbuat baik atau memberi pelajaran hidup. Dan yang kedua ada pantun jenaka namanya, yang berisi hal-hal lucu yang menghibur pendengar. Nah, yang ketiga yaitu adanya pantun cinta, menggambarkan perasaan sayang, rindu, atau kagum dengan seorang. Dan yang terakhir yaitu ada pantun anak-anak, isinya ringan, ceria, dan mudah dimengerti oleh anak. Nah, Ibu di sini akan memberikan Komang satu contoh pantun, yang dimana ini adalah contohnya. Pergi ke pasar membeli mangga, mangga dibeli manis rasanya. Rajin belajar setiap hari, pasti jadi anak yang berguna. Itu adalah contoh pantun yang Ibu kasih. Penjelasan dari semua ini adalah baris pertama dan kedua adalah sampiran. Nah, sampiran itu maksudnya itu adalah pembuka, sedangkan baris ketiga dan keempat itu adalah isi atau pesan yang ingin disampaikan dari isi pantun tersebut. Pantun ini mengajak kita untuk rajin belajar agar bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu adalah penjelasan dari apa sih pantun, ciri-ciri pantun apa, jadi jenis pantun itu apa. Oke, baik. Di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kali ini, yang dimana bertujuan supaya Komang bisa mengetahui ciri-ciri dari pantun, dan nantinya Komang bisa membuat pantun sendiri. Nah, sebelum Ibu mulai, Ibu ingin bertanya dulu ke Komang, bagaimana, kenapa pantun bisa mempunyai bunyi akhir yang sama, yang dimana akhirnya itu adalah AB dan AB. Apa jadinya kalau bunyinya berbeda? Apa Komang tahu? Tidak tahu Ibu. Baik, karena Komang belum tahu juga tentang kenapa sih pantun
bunyinya itu akhirnya sama. Sekarang ibu akan bantu menjelaskan ke Komang supaya nanti Komang mengerti dan paham, supaya pantun itu terlihat indah. Oke, baik. Di sini ibu akan memberikan Komang gambaran atau contoh pantun yang nantinya bisa Komang lihat benar nggak ya ini berakhiran A, B, dan A dan B, supaya Komang bisa membuat contoh sendiri nantinya ya. Ini adalah contoh dari pantun yang ada, Komang. Seperti ini. Siswa membuat pagi-pagi menyiram bunga, itu adalah akhirannya A. Burung pipit datang bertengger, itu berakhiran B. Aku senang pergi ke sekolah, berakhiran A. Bertemu guru dan teman belajar, itu akhirannya B. Bisa dilihat dari sini, berakhiran A, B, A, dan B. Nah, itu adalah contoh dari ibu menunjukkan ke Komang. Sekarang ibu ingin Komang membuat satu pantun berpendidikan sekolah, boleh apapun itu, satu saja ya. Silakan Komang, yang berakhiran A, B, A, dan B ya. Oke, sudah? Boleh dicoba. Pagi hari minum jamu manis rasa madu. Rajin belajar setiap waktu agar pintar selalu maju. Oke, bagus sekali pantunnya Komang. Nah, itu adalah contoh pantun yang berakhiran bunyinya yaitu AB dan AB. Oke, baik. Sekarang ibu ingin bertanya ke Komang tentang apa yang Komang dapatkan dari pembelajaran ibu tadi. Membuat pantun, Ibu. Nah, membuat pantun. Selain membuat pantun, pantun itu 4 barisan. 4 barisan dan bunyi akhirnya A B A B. Nah, betul sekali Komang. Yang dimana puisi itu memang mempunyai 4 barisan dan yang bunyi akhirnya yaitu sama, yaitu A, B, dan AB, yang dimana dibuat sama karena itu akan berirama seperti Komang yang buat Komang tadi. Baik, itu adalah sekelas materi hari ini tentang pantun. Nanti Komang coba di rumah membuat pantun dengan keluarganya atau dengan teman-temannya. Dan cukup sampai sini Ibu jelaskan. Dan terima kasih untuk hari ini, dan Ibu akhiri dengan doa karena kita tadi mulai dengan doa. Baik, kita berdoa mulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Komang.